Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau pakaian saya agak acak-acakan dan rambutnya agak kusam juga. Karena saya baru pulang kerja dan langsung nyuci ini kandangnya si swalayan ini. Coba lihat, karakternya memang agresif. Jadi ini tuh udah 1 minggu nggak saya bersihkan. Apalagi di sini tuh kamar saya dan saya sendiri sering tidur di sini. Baunya itu nyengat. Jadi saat pulang kerja ini saya langsung bersihin lah kandangnya ini. Di video kali ini kita bakal membahas setting kandang pada swalayan juvenil atau swalayan yang masih remaja seperti ini. Sebenarnya swalayan sendiri itu mereka itu bukan jenis hewan yang mau dibatasi pergerakannya ya. Mereka ini lebih cenderung pengen bebas. Dan kalau kita paksakan kandangin mereka, maka yang ada itu kalian bisa lihat ini. Mulutnya dia rabing di sini atau terdapat luka di ujung moncongnya. Ini lukanya parah banget sampai kelihatan giginya ini. Apalagi jenis swalayan Weberry ini mereka itu memiliki karakter yang jauh lebih agresif ketimbang jenis Amboinensis. Karakternya itu agak kalem ya karena sekarang itu udah malam hari dan sebenarnya waktu dia itu untuk tidur. Dan dia ini kalem seperti ini itu karena dia memang males lah untuk gerak. Biasanya saat pagi hari dia itu langsung dive kandang itu loh. Kalau kandangnya dibuka langsung mangap gini. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi swalayan itu bukan jenis hewan yang mau dibatasi pergerakannya dan mereka sendiri lebih cenderung pengen bebas ya. Kalau saran saya sih, ini saran saya. Kalau pelihara swalayan mending di free room. Baik itu yang ukuran juvenil seperti ini ataupun yang udah dewasa atau adult. Memang kalau kalian sendiri lihat di grup-grup jual beli ataupun di beberapa seller, kebanyakan swalayan mereka itu rabing. Mereka kebanyakan memiliki luka. Dan ini wajar karena swalayan ini kalau dia itu nabrak kandang itu nggak main-main. Kadang dari sini langsung jedak gitu. Jadi parah emang kalau dia itu udah nabrak kandang. Kenapa kok bisa begini? Karena swalayan ini sendiri merupakan jenis kadal yang mereka itu memiliki tingkat stres yang lebih tinggi daripada iguana. Dan memang bukan jenis reptil yang khusus untuk pemula sih, karena sifatnya itu bener-bener jampi. Mereka ini bukan jenis hewan yang bisa diam. Apalagi kalau kalian itu sering ngagetin mereka dengan membuka kandang secara tiba-tiba. Biasanya mereka itu langsung gerbek gitu loh. Dari di kandang itu mereka itu banyak banget tingkahnya. Jadi kalau kalau pelihara swalayan ini mending kalian itu memiliki skill untuk menghandle-nya. Untuk karena tingkat jampi swalayan ini itu udah gak main-main gitu loh. Meskipun ada yang sebian juga mereka itu memiliki karakter yang seperti ini. Oke, kali ini kita bakal bahas setting kandang pada swalayan. Nah, bisa kalian lihat di sini kan, saya sendiri gunain box yang cukup besar seperti ini ya. Karena kalau kalian menggunakan kandang ram-raman yang kayak pada lovebird atau kandang-kandang burung itu, mereka ini kan jenis hewan yang sangat-sangat jampi. Jadi kalau nabrak kandang itu langsung jedak gitu. Mereka juga nggak bakal berhenti meskipun mulutnya itu udah lecet semua ataupun bahkan memiliki luka yang terbilang cukup parah seperti ini. Mereka sendiri juga nggak bakal berhenti gitu loh. Jadi kadang itu swalayan itu ada yang sampai kelihatan gigi-giginya. Kalau kalian taruh di kandang yang memiliki kawat gitu loh. Meskipun kandang itu sendiri luas gitu ya. Karena pernah ada kejadian kandangnya itu mereka itu seluas kamar ini terdapat jeruji-jeruji besi. Meskipun begitu swalayan ini masih nerobos gitu loh. Dan itu parahnya. Jadi kalau kalian pelihara swalayan ini saran saya ya. Kalian free room di satu kamar seperti ini, free room. Karena memang karakternya bener-bener jampi dan nggak bisa dihandle gitu. Oke, jadi pemilihan kandang ini dia box. Kalau kandang akuarium sendiri sih saya nggak saranin ya, karena kandang akuarium itu transparan. Jadi mereka kira di depan itu nggak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk bergerak lah. Jadi mereka itu kadang langsung jedak gitu, nabrak-nabrak kandang. Dan nabraknya itu sangat keras. Penglihatan swalayan ini tuh normal ya, jadi kayak iguana ataupun kadal-kadal umumnya. Jadi penglihatannya itu normal kayak manusia. Jadi kalau dia itu melihat sesuatu yang transparan, mereka itu bakal langsung langsung main robos gitu aja. Dan itu yang menyebabkan rabingnya ya. Kita bakal setting kandang swalayan juvenil. Ini sendiri dari jenis Hydrosaurus Weberry yang terkenal memiliki karakter yang lebih agresif daripada
Amboinensis. Dan saya sendiri juga kesulitan untuk menghandle jenis ini karena karakternya itu bener-bener galak. Oke, dan harus dikasih, dan kandangnya juga harus dikasih lubang-lubang seperti ini ya, supaya dia itu bisa bernafas. Oke teman-teman, ini dia soal layarnya. Jadi dia itu memiliki karakter yang agak kalem ya sekarang, karena sekarang malam hari. Dan dia sendiri nggak seberapa temperamental kayak pagi-pagi hari, yang biasanya dia itu langsung gerobak-gerobak di kandang itu banyak tingkat ya. Oke, jadi ini tuh wadah kecil untuk dia itu berendam, karena swalayan ini sendiri merupakan jenis hewan semi akuatik seperti namanya Hydrosaurus ataupun kadal air. Jadi si swalayan ini kebiasaan mereka itu seperti biawak. Jadi untuk menstabilkan suhu badannya ataupun saat dia itu bermain lah, jadi mereka itu lebih sering berada di daerah perairan seperti ini. Dan bahkan mereka itu kalau tidur itu kadang berendam di air seperti ini. Ini airnya itu cuma segini aja sih, nggak banyak-banyak, karena cuma buat dia berendam aja. Dan kadang dia itu pup di sini. Jadi kalau ya saya buang airnya. Jadi wadah ini terlihat selalu bersih ya. Oke, dan ini wadah-wadah saya yang udah saya cuci. Ini wadah bekas Panana sama Celebensis. Ini sendiri kandang yang agak kecil ya. Jadi si swalayan ini tuh kemarin-kemarin saya taruh di kandang ini, dan saya rasa kekecilan, jadi saya taruh di kandang yang agak lebih besar. Oke, kita akan setting kandangnya ya. Nah, yang pertama itu adalah si kayu ini. Kayu ini sendiri berfungsi buat dia itu bertengger. Jadi di alam itu si swalayan ini atau swalayan juve ini, mereka itu lebih sering berada di pepohonan, entah itu berjemur ataupun bermain. Mereka itu sering berada di daerah pepohonan. Kalau orang-orang yang keep swalayan biasanya itu di sini itu dikasih alas, entah itu kokopit ataupun forest bug. Ada juga yang mereka itu kasih alas itu koran. Tapi menurut saya itu agak ribet ya, karena apa ya? Setiap dia itu dia itu bakal di air sini, dan kalau dikasih alas ya otomatis kan ini dia itu ke air lagi, dan alas-alasnya itu nempel dan buat si air ini keruh. Dan kalau saya pribadi sih penghobi polosan ya, jadi kalau ini kotor tinggal bersihin aja, nggak pakai buang alas atau gimana, karena mubazir gitu aja menurut saya. Oke, kita akan taruh ini di sini. Jadi ini tuh wadah buat dia itu berendam ya. Jadi karena mereka itu memang jenis hewan semi akuatik, dan tidur pun kadang di air seperti ini. Kita akan ambil si swalayannya. Oke, karakternya emang agak tenang ya. Ini adalah swalayan dari jenis Hydrosaurus weberi ya. Jadi yang satu ini bukan dari jenis Amboinensis. Karena kalian bisa lihat sendiri kan, warnanya hijau, dia kehijau-hijauan, dan ada warna keunguan pada bagian spek dan layar ini. Dan mereka sendiri terkenal memiliki karakter yang jauh lebih agresif memang. Jadi kandang ini oke, ya jaga lah ya. Oke, jadi ini itu versi saya ya. Kalau kalian punya versi yang lain bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kalau saya pribadi sih lebih sering menggunakan polosan seperti ini aja. Kalau ada alas-alas seperti itu agak ribet sih menurut saya, dan agak mubazir juga, buang-buang alas gitu. Itu aja sih untuk menurut saya tentang setting kandang pada swalayan. Jadi yang pertama itu ada angkringan buat dia itu bertengger, karena biasanya itu dia di alam sendiri mereka itu berada di atas pepohonan, entah itu bermain ataupun mencari mangsa. Karena si swalayan ini untuk ukuran segini, mereka itu lebih suka mereka itu lebih suka daging-dagingan seperti serangga-serangga kecil, terus ya kebanyakan serangga sih kalau untuk ukuran segini. Dan mereka juga kadang sering memakan buah-buahan. Jadi mereka ini hewan omnivora, jadi kegemaran mereka itu hampir apa aja lah. Tapi kalau untuk ukuran juvenil seperti ini, coba lihat, dia mulai ke wadahnya ya. Jadi kalau ukuran segini sendiri biasanya mereka itu lebih sering memakan serangga seperti jangkrik dan beberapa spesies seperti capung ataupun belalang.
Oke, ini aja sih. Kalau menurut saya pribadi, kalau pelihara swalayan ini sendiri, kalian free roam di ruangan segede ini aja. Kalian free roam di kamar ataupun kalian free room di ruang tamu. Karena kalau swalayan ini menurut saya itu jenis hewan yang nggak mau dibatasi pergerakannya. Jadi kalau kalian kasih kandang, mereka justru malah rabing seperti ini. Malah ada luka pada bagian mulutnya. Jadi ada air buat dia itu berendam, karena dia sendiri memang jenis hewan yang suka banget berada di daerah perairan. Ini versi saya ya, karena saya sendiri penghobi polosan. Oleh karena itu saya lebih memilih setting kandang seperti ini. Oke, kita bakal tutup ini. Siswa layar ini ada di kamar saya teman-teman. Jadi kalau dia itu kadang baunya itu menyerbat ke satu ruangan. Jadi saya bersihin sekitar 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali, karena ya gitu baunya itu. Tapi kalau dia ini memakan buah-buahan kayak pepaya ataupun apa, baunya nggak seberapa menyengat. Yang menyengat itu saat dia itu memakan jangkrik, itu baunya bisa satu ruangan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf karena akhir-akhir ini saya itu jarang banget buat video ya, dan saya sendiri banyak kegiatan gitu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.